Kembali lagi bersama saya dalam program Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja bersama Bupati Tabalong Bapak Haji Anang Sahfiani. Kembali lagi Pak ke diskusi kita nih Pak. Tabalong ini pada tahun 2021 ya Pak ya, masuk 4 besar kabupaten terinovatif di ajang Innovative Government Award yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Pak ya. Yang luar biasanya ini kayak saya browsing Pak, sebelumnya pada tahun sebelumnya itu di peringkat 274 Pak. Ini melonjak luar biasa menjadi peringkat 4. Apa yang dilakukan oleh Pak Anang dan Tabalong hingga bisa mencapai melakukan lompatan yang luar biasa itu? Baik, jadi memang Innovative Government Award ini kan dilaksanakan setiap tahun ya oleh Kementerian Dalam Negeri. Betul, tahun 2020 itu posisi kita di peringkat 270-an ya. Dan kita termasuk kelompok kabupaten kurang inovatif gitu. Nah, tahun 2021 tadi terjadi lonjakan yang luar biasa. Kita berhasil bertengger di 4 besar nasional, termasuk kelompok kabupaten yang terinovatif gitu. Jadi sebetulnya kita sebelumnya itu sudah melakukan inovasi ya, tetapi kita berpikir bahwa inovasi ini hanya untuk kita. Nah, ternyata Kementerian Dalam Negeri ada satu kebijakan, ada satu program ya, bahwa inovasi terbagus di Indonesia ini mesti bisa diadopsi oleh kabupaten-kabupaten lain gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya kita ikut sertakan dalam evaluasi ini. Tahap awal itu 134 inovasi. Nah, dari 134 itu akhirnya ada sekitar 6 atau 10 ya. Nah, itu yang fokus dinilai oleh tim independen. Akhirnya kita berhasil berada di peringkat keempat gitu. Nah, hampir semua sektor ada inovasinya gitu. Dan inovasi ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi misalnya ya, salah satu inovasi unggulan kita itu yang masuk 6 tadi Pak. Ya, kita singkat Perumda Kanda Tani. Itu singkatan dari Perumda Meningkatkan Pendapatan Petani. Jadi di Tabalong itu, Mas Royan, ada kelompok penerima manfaat yang dulu disebut sebagai keluarga miskin, keluarga prasejahtera ya kan. Ada yang dibantu oleh pemerintah pusat, ada yang dibantu dengan dana APBD kabupaten. Nah, di antaranya bantuan beras, Pak. Jadi kalau pusat membantu 10, kita tambah 10 jadi 20, ya kan? Nah, jumlahnya itu lumayan banyak, Pak. Sekitar 12.000 lebih kepala keluarga. 12.000. Nah, berarti kan kita butuh beras. Nah, saya menugaskan Perumda, Pak, perusahaan umum daerah, untuk beli beras dari petani. Harganya, mohon maaf, harga belinya dari petani, mohon maaf sekali lagi, lebih mahal dari harga pembelian Bulog ke petani. Nah, berarti kan pendapatan mereka meningkat kan? Iya. Nah, kemudian beras itu oleh Perumda dijual ke Pemda melalui Dinas Sosial. Mohon maaf sekali lagi, harga jualnya itu lebih rendah dari harga jual Bulog ke kita. Ya kan? Iya. Nah, selain beras, telur juga ada 2, Pak. Beras dan telur. Nah, karena apa? Karena harga beli dari petani lebih tinggi, otomatis ini motivasi bagi petani untuk berproduksi. Begitu juga telur, karena kita beli lebih mahal dari di pasar ya kan? Iya. Dari pedagang pengumpul, maka mereka makin bersemangat untuk memproduksi telur gitu. Nah, maka muncullah sentra-sentra telur tadi. Nah, ini terkait manfaatnya apa? Terkait dengan ketahanan pangan, penurunan angka stunting, peningkatan pendapatan petani, ya kan? Nah, ini salah satu contoh, Pak. Nah, banyak
kabupaten-kabupaten baik di Kalsel maupun di luar Kalsel yang melakukan replikasi, ya kan? Dari program ini. Dari program ini. Nah, itulah yang menyebabkan kita bisa masuk ke peringkat 4 tadi. Padahal susah, Pak, menembus 10 besar aja susah. Nah, bagi Tabalong selain selain bisa membantu daerah-daerah lain ya yang ingin menerapkan inovasi seperti ini, tetapi juga yang lebih penting kita mendapatkan reward, Pak, dari pemerintah pusat. Dana insentif daerah. Oh, berarti apabila misalkan berada di peringkat yang tinggi dari ini akan dapat, kalau tidak dana salah, besar. 10 besar ya. Kalau 10 tidak 10, 8 besar yang dapat dana insentif daerah itu. Ya. Nah, kita sangat bersyukur karena bayangkan peringkat 1 Banyuwangi, peringkat 2 Wonogiri, peringkat 3 Kabupaten Bogor, peringkat 4 Tabalong gitu. Jadi kita begitu masuk langsung, ya kan. Nah, ini tentu kerja keras semua SKPD ya. Saya tidak bisa memungkiri karena memang terus saya pacu dengan mereka. Saya bilang sehebat apapun kalian bekerja, kalau kerja kalian itu tidak pernah diekspos ya melalui lomba-lomba inovasi seperti ini, orang tidak tahu kalau kita itu sudah bekerja dengan baik. Nah, namun sesungguhnya saya selalu mengatakan kita tidak mencari-cari penghargaan. Tetapi sepanjang penghargaan itu belum kita terima, berarti kita belum bekerja secara maksimal gitu. Nah, itu yang memberikan motivasi kepada kawan-kawan gitu. Totalnya berapa sih, Pak? Sekitar 134. 134. Yeah. Inovasi ini kan butuh ide kan, Pak? Yeah. Nah, ini idenya dari mana, Pak? Menggali-gali ide, kemudian diimplementasikan menjadi program. Jadi saya dalam setiap rapat koordinasi atau rapat terbatas, saya memposisikan diri sebagai drive gitu. Saya bilang kita butuh ini, caranya seperti ini ya kan. Nah, contoh ya, salah satu inovasi unggulan kita juga. Jadi di Tabalong itu angka kecelakaan lalu lintas tinggi, Mas Royan. Yeah. Ya kan? Kemudian indeks pembangunan manusia kami rendah, Pak. Waktu saya mengawali jabatan sebagai bupati, IPM kita itu berada di peringkat ke-10, Pak. Dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Angka harapan hidupnya peringkat 11. Begitu juga dengan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah gitu. Nah, lalu saya canangkan angkutan gratis, Pak, untuk anak sekolah. Dan bahkan sekarang angkutan gratis untuk anak-anak sekolah dan masyarakat umum. Nah, alhamdulillah unit-unit angkutannya itu dibantu oleh perusahaan-perusahaan tambang, Pak. PT Adaro Indonesia dan mitra kerjanya. Setiap tahun mereka bantu. Nah, kemudian dikelola oleh Dinas Perhubungan. Nah, alhamdulillah setahun program itu berjalan, angka kecelakaan lalu lintas langsung turun, Pak. Kemudian dari sisi pengeluaran masyarakat kan menjadi berkurang, Pak. Karena gratis ini kan. Nah, karena gratis pengeluaran berkurang, otomatis pengeluaran per kapita untuk kebutuhan pokoknya meningkat. Nah, melalui program ini dan program-program lain, baik di sektor pertanian, industri perdagangan, konstruksi, dan lain-lain, akhirnya indeks pembangunan manusia Tabalong itu mulai tahun 2016 sampai sekarang, Pak, itu naik secara signifikan. Kita berada di peringkat 3 setelah Banjarbaru dan Banjarmasin. Nah, begitu juga angka harapan hidup setelah Banjarbaru, Banjarmasin, Tabalong, Pak. Dan angka IPM kita itu di atas Kalimantan Selatan. Rata-rata lama sekolahnya di atas Kalimantan Selatan juga. Nah, ini yang menjadi nyata, Pak. Kalau kita bicara tentang hasil-hasil pembangunan di Tabalong, ini nyata. Karena ini indikator yang memang semua daerah mengejar ini, ya kan. Tapi prosesnya itu sampai ke tahap ini itu berapa lama, Pak? Dari mulai implementasi program kemudian akhirnya terwujud
Itu Angka kemarin IPM kita seperti itu. kita canangkan, saya kan mengawali masa jabatannya kan 2014. Kita canangkan tahun 2015. 2015 Nah, akhir 2016 sudah menunjukkan hasil. sudah ada hasil Pak ya. Nah, kalau tahun ini ya IPM Tabalong itu 72,60 ya kalau tidak salah. Iya, Iya kan? 72, sekian. 72,60, sebelumnya 72,19. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 di mana kegiatan ekonomi yang menurun ini sebetulnya ini surprise, Pak. Surprise. Kenaikan IPM itu bisa hampir setengah digit kan, hampir mendekati setengah gitu. Nah, di tahun yang akan datang kita targetkan lagi kenaikannya itu bisa tembus 1 digit gitu. Nah ini Pak, saya agak tergelitik di tengah pandemi yang masih belum tahu kita kapan berakhir. Di catatan saya katanya Pak Anang menaikkan lagi target IPM. Iya. Itu kira-kira ukuran atau sasaran atau bukan ukurannya gimana Pak? Baik, jadi karena saya meyakini Mas Royan, sistem kita itu sudah berjalan dengan baik. Kita tidak dalam posisi membangun sistem ya, tetapi sistem kita sudah jalan gitu. Nah, oleh sebab itu saya optimis. Misalnya soal pandemi ya walaupun sekarang terjadi lonjakan Pak, tapi kenapa tahun 2020-2021 itu kita bisa angka IPM-nya naik mendekati setengah digit? Karena memang kami mencoba menyeimbangkan antara aktivitas perekonomian dengan upaya penanggulangan COVID. Nah, misalnya tahun 2021 itu kami 2 kali mencanangkan gerakan 1 juta masker, gerakan 2 juta masker. Waktu itu sebetulnya Menteri Dalam Negeri mau datang, tapi diwakili oleh Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri. Nah, jadi tradisi menerapkan protokol kesehatan itu Pak sudah terbangun dengan baik di Kabupaten Tabalong. Karena saya selalu mengatakan bagaimanapun kita selama pandemi ini masih ada, kita harus berdampingan hidup dengan virus. Iya. Jadi silahkan kegiatan ekonomi tetap berjalan seperti biasa, tetapi protokol kesehatan tetap kita lakukan dengan baik gitu. Nah, tentu saja ini ditunjang oleh bagaimana kami menentukan prioritas-prioritas pembangunan gitu. Jadi di tengah-tengah pandemi ini kan kita sama-sama tahu anggaran di refocusing, dipangkas ya kan. Tahun 2021 aja APBD Tabalong itu penurunannya mencapai 400 miliar gitu. 400 miliar. Jadi mustahil sebetulnya kita bisa meningkatkan IPM. Tapi alhamdulillah bisa gitu.